Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan lanjutkan membahas mengenai analisis kelayakan finansial gross BC dan net BC. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin minggu lalu juga sudah saya jelaskan bahwa untuk menilai suatu kelayakan investasi ada 7 kriteria. Yang pertama net present value udah kita pelajari kemarin, dan NRR minggu depan. Yang sekarang kita akan bahas adalah tentang benefit cost ratio yang terdiri dari gross BC dan net BC. Oke. Gross BC dan net BC sama-sama pendapatan. Kita akan menghitung pendapatan. Cuma bedanya kalau kita berbicara gross BC itu pendapatan kotor, sedangkan kalau kita berbicara net BC pendapatan bersih. Oke, kita masuk saja ke rumus. Net BC rumusnya seperti ini. Net BC merupakan net benefit positif dibagi dengan net benefit negatif atau present value positif. Kita jumlahin present value-nya penjumlahan dibagi dengan penjumlahan present value yang negatif, ya. Biasanya pada net BC itu ada mutlaknya, atau nanti kalau kita dihitung di sini biasanya negatif. Jadi walaupun hasilnya negatif tetap dianggap positif. Nah, kriterianya apabila lebih dari 1 maka proyek itu layak. Kalau sama dengan 1 berarti break even point. Kalau kurang dari 1 maka proyek itu tidak layak. Oke, kita lanjutkan. Nanti ini contohnya perhitungannya net benefit ratio. Nanti saya akan peragakan perhitungannya. Kemudian gross BC merupakan penjumlahan seluruhnya antara benefit dikalikan dengan diskon faktor dan cost dikalikan dengan diskon faktor. Jadi rumusnya itu kayak gini. B dikali DF benefit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa benefit itu kita berbicara tentang penerimaan. Ya, berarti kolom penerimaan dibagi dengan C dikalikan dengan DF. Ya. Nah, kriterianya apabila gross BC lebih dari 1 maka proyek itu layak. Apabila gross BC sama dengan 1 berarti BIP. Kalau kurang dari 1 berarti tidak layak. Ya, tidak layak. Berikut perhitungannya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Bagaimana? Ya. Minggu lalu, kemarin kita setelah membahas terkait dengan net present value, ya. Saya rasa sudah cukup paham. Sekarang kita akan membahas tentang gross BC dulu, ya. Kita ketik di sini benefit dikalikan dengan DF, yang ini C cost dikalikan dengan DF, berarti sama dengan mana B dikalikan dengan DF, ya. Kemudian kita sorot ke bawah, ya. Tak lupa selalu dijumlahkan. Ini boleh kita ambil 3 angka di belakang koma. Atau 2, ya. Kemudian ini C dikali DF.
kemudian disorot ke bawah ya, jangan lupa selalu di auto zoom. Oke. Terus di sini kita tulis gross BC, tapi ini kita merge selalu. Oke. Ini dikosongin aja karena yang mau kita pakai file yang di bawah. Gross BC apa berarti? Rumusnya sama dengan benefit per cost yang telah jumlah benefit yang telah dikalikan dengan discount faktor dibagi dengan biaya yang telah dikalikan dengan discount faktor, dapat 1,1917. Oke. Interpretasinya gimana? Lebih dari 1 atau kurang dari 1? Dia lebih dari 1 interpretasinya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai gross B per C lebih besar dari 1. Gross BC lebih besar dari 1. Gross B perhitungan nilai gross BC sebesar 1,1917 lebih besar dari 1. Maka usaha agroindustri pengolahan hasil pertanian layak untuk dilanjutkan ya, atau dikembangkan. Oke. Di masa yang akan datang, sama kayak di atasnya. Oke, sekarang kita membahas tentang net BC ya. Nah, caranya adalah kita jumlahkan present value yang negatif ya. Present value negatif mana? Sum, jumlahin dulu nih, yang negatifnya kan cuma 2 ya, kita jumlahin. Oke. Kemudian kita jumlahkan juga yang present value yang positif ya, dijumlahin sampai bawah. Ditulis rumusnya. Jadi jangan lupa dijumlahin present value yang negatifnya, yang negatif, sama dijumlahin juga present value yang positifnya berapa. Baru kita hitung di sini net BC-nya. Berarti sama dengan
karena tadi saya bilang kalau net BC itu ada mutlaknya, jadi dia harus selalu ada negatifnya di depan. Ini yang positif dibagi dengan yang negatif ya. Oke. 1,340. Artinya apa? Berdasarkan hasil perhitungan nilai net BC sebesar 1, berapa tadi? 40 lebih besar dari 1. Maka usaha agroindustri pengolahan hasil pertanian layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan ya. Ya, ininya seperti ini. Oke, jadi jangan lupa kalau misalnya gross BC itu berarti benefitnya dulu kita kalikan dengan DF ya. Kemudian cost-nya juga harus dikalikan dengan DF. Habis itu dijumlahkan benefit yang udah dikali DF, cost yang udah dikali DF, baru benefit dibagi dengan cost yang telah dibagi benefit dibagi cost yang telah dikalikan dengan DF. Kemudian kalau misalnya yang net BC kita jumlahkan dulu yang negatifnya berapa, dapat ya sekian. Kemudian yang positifnya berapa dijumlahin. Setelah itu baru dibagi. Jangan lupa di depannya dikasih minus. Kalau net BC itu pasti hasilnya selalu positif karena ada mutlaknya ya, tanda mutlak. Oke. Selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga perkuliahan kali ini bermanfaat semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.